Bab 1201. Dia suruh aku berbuat seperti ini. Pendekar kaisar dari Sekte Suantian membuka matanya sampai dia meninggal, dan dia tidak pernah berpikir bahwa warrior yang akan berani kembali. Lebih dari 20 pendekar kaisar ada di sini. Lebih dari 20 kaisar. Beraninya warrior yang kembali. Namun, warrior yang kembali. Semua orang memandang dengan ngeri pada warrior yang memegang sarung pedangnya dan untuk sementara mereka lupa menembak. Dengan lambaian tangan warrior yang, pendekar kaisar Sekte Suantian yang hendak membubarkan energi spiritual dikumpulkan olehnya. Sekarang ada banyak orang, energi spiritual ini, lebih baik membiarkan Shiro bersembunyi dan menghisap. Liga Pedang. Warrior yang melirik semua orang di lapangan dan berkata, "Selama kamu berani datang, aku akan membuatmu tidak dapat kembali." Benarkah? Aku, Thomas Xiao ingin melihatnya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema dari langit, kemudian, seberkas cahaya keemasan ditembakkan dari langit. Sinar emas itu sangat cepat, langsung mencapai puncak kepala warrior yang ring. Hampir pada saat seberkas sinar keemasan muncul, sebuah energi pedang naik ke langit dan bertabrakan dengan berkas sinar keemasan itu. Duar. Keduanya bertabrakan, ada suara keras di langit, energi emas dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke sekeliling. Pada saat ini, tangan raksasa emas tiba-tiba menerobos langit. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala warrior yang. Ada seringai di sudut mulut warrior yang dan pedang di tangan kanannya adalah tebasan. Ring. Seruan pedang bergema di langit, dan energi pedang membubung ke langit. Ditambah pedang jiwa alam nirwana. Setelah memberkati energi pedang warrior yang menjadi lebih kuat dengan jumlah yang tidak diketahui. Berapa kali energi pedang lewat, ruang itu langsung terkoyak. Di bawah tatapan semua orang, energi pedang bertabrakan dengan tangan emas raksasa itu. Puff! Energi pedang langsung mencabik tangan raksasa emas itu, lalu melesat lurus ke dalam, menembak ke arah langit. Boom! Ada suara keras dari kehampaan di langit. Pada saat ini, suara Thomas Xiao terdengar dari kehampaan, "Mengapa kamu tidak melakukannya dengan cepat?" Mendengar perkataan Thomas Xiao, para pendekar kaisar di lapangan tiba-tiba tersadar dan hendak bergerak, tapi warrior yang langsung menghilang ke lapangan sebagai cahaya pedang. Melihat warrior yang menghilang, wajah semua orang tiba-tiba tenggelam. Bukannya mereka tidak mengejar, tapi terlalu cepat, dan semua orang tidak bisa mengejar sama sekali. Cahaya keemasan menyala, dan Thomas Xiao muncul di lapangan. Melihat ke langit, Thomas Xiao mengepalkan tangannya, wajahnya suram dan menakutkan. Warrior yang menerobos masuk Sekte Suantian, membunuh 2 pendekar kaisar Sekte Suantian berturut-turut, dan kemudian pergi. Dapat dikatakan bahwa reputasi Sekte Suantian hancur. Reputasinya hancur, yang terpenting sekarang Sekte Suantian hanya tersisa seorang pendekar kaisar. Bahkan jika Liga Pedang dihancurkan, Sekte Suantian akan menjadi kekuatan kelas 2. Thomas Xiao menutup matanya sedikit, pada saat ini, yang paling ingin dia bunuh bukanlah warrior yang, tetapi Tio Yuan yang sudah mati. Awalnya, Sekte Suantian tidak bisa bertarung keras dengan Liga Pedang. Awalnya, dia meminta Tio Yuan untuk mencari Liga Pedang untuk menyelesaikan kebencian antara kedua belah pihak. Lagi pula, saat itu tidak ada banyak konflik kepentingan dengan Liga Pedang. Namun, Tio Yuan bertarung dengan Liga Pedang untuk cucunya, tidak hanya membunuh beberapa pendekar kaisar Sekte Suantian, tetapi juga membunuh dirinya sendiri.
Sekte Suantian yang lebih berbahaya menjadi kekuatan kelas 2. Dan semua ini bisa dihindari sejak awal. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah abu-abu tiba-tiba muncul di lapangan. Organisasi Kehancuran Dunia. Thomas Xiao membuka matanya dan menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu, dan berkata, "Kamu telah bersembunyi di kegelapan, mengapa tidak mengambil tindakan?" Lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata, "Ketua Sekte Xiao, aku mengerti perasaanmu, tapi aku harap kamu mengerti bahwa bahkan aku tidak berpikir bahwa warrior yang akan berani menyerang Sekte Suantian. Sebelumnya, aku juga lengah. Organisasi Kehancuran Dunia memintaku untuk menunggu Liga Pedang, tetapi telah bersembunyi di kegelapan. Apakah organisasi Kehancuran Dunia mencoba menggunakan mereka yang hadir sebagai spearman?" kata Wesley Dugu tiba-tiba. Mendengar ini, semua orang memandang pria tua berjubah abu-abu itu. Jika sebelumnya, semua orang pasti tidak akan begitu agresif. Tapi sekarang, setelah melihat kengerian warrior yang, semua orang sangat tidak senang dengan praktik organisasi kehancuran dunia yang tidak mengirimkan master. Karena organisasi kehancuran dunia yang ingin menghancurkan Liga Pedang, tetapi organisasi kehancuran dunia membiarkan mereka melawan Liga Pedang. Dulu, semua orang mengira menghancurkan Liga Pedang adalah hal yang mudah, karena ada lebih dari 20 pendekar kaisar. Dan hanya ada beberapa di Liga Pedang. Tapi sekarang, semua orang telah menemukan bahwa bahkan jika semua orang bisa menghancurkan Liga Pedang, mereka mungkin akan menderita kerugian besar. Warrior yang itu menakutkan. Tidak ada yang mau menghadapi warrior yang... Lelaki tua berjubah abu-abu itu melirik Wesley Dugu dan berkata, "Penguasa kota, organisasi kehancuran duniaku tidak berniat untuk memanfaatkanmu. Kurasa, wakil ketua sekte juga sudah memberitahumu bahwa mungkin ada seseorang di belakang warrior yang... Aku dapat memberitahumu dengan jelas sekarang bahwa bukan mungkin ada seseorang di belakang warrior yang, tetapi pasti ada seseorang. Organisasi kehancuran dunia menemukan bahwa warrior yang mengikuti master yang sangat misterius. Namun, ketika kita menemukan pihak lain tampaknya telah menemukan kita, jadi sekarang pihak lain telah disembunyikan, tetapi kita dapat yakin bahwa pihak lain bersembunyi dalam kegelapan dan siap menunggu kesempatan. Ada pasukan lain di benua." Thomas Xiao mengerutkan kening. Tentu saja ada. Orang tua berjubah abu-abu itu melirik ke lapangan dan berkata, "Semua orang, meskipun benua sekarang menurun, jangan lupa bahwa benua kita dulunya adalah dunia menengah. Entah berapa banyak keluarga dan sekte, meski akhirnya banyak yang menghilang, tapi menghilang bukan berarti hancur. Banyak keluarga dan pasukan yang terus berlanjut, tapi kebanyakan dari mereka memilih untuk menghindari dunia. Organisasi kehancuran dunia dulunya sama, tetapi pada akhirnya kami memilih lahir." Mendengar ini, wajah semua orang menjadi serius. Awalnya, mereka mengira mereka adalah kekuatan utama di benua, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata lagi, "Semua orang mengira ini urusan organisasi kehancuran dunia, tapi aku ingin bertanya padamu. Setelah Liga Pedang muncul, jika ada konflik denganmu, lalu bagaimana caranya? Sama seperti kota kiamat sebelumnya. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghentikan Liga Pedang? Dengan segala hormat, bahkan jika bergabung, kalian mungkin tidak dapat menghentikan Liga Pedang. Bukan yang lain, warrior yang saja sudah cukup untuk membuat kalian semua kewalahan." Kerumunan itu terdiam. Pria tua berjubah abu-abu itu melirik semua orang dan berkata,
sebagian besar sumber daya di benua sekarang dibagi oleh orang-orang kami dari satu sekte dan dua kota. Apakah kalian ingin pasukan pihak ketiga campur tangan? Jika tidak, kita hanya punya satu pilihan, yaitu bergabung untuk menghancurkan Liga Pedang dan kekuatan misterius di belakangnya. Setelah keheningan yang lama, Thomas Xiao tiba-tiba berkata, "Sudahkah kamu menemukan kekuatan di belakang warrior yang?" Lelaki tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tahu beberapa keluarga dan kekuatan tersembunyi, organisasi kehancuran dunia, tapi tidak ada satupun pasukan di belakang warrior yang sama dengan organisasi kehancuran dunia. Warrior yang sangat misterius. Namun, jangan takut, organisasi kehancuran dunia akan menyelesaikan kekuatan di belakang warrior yang, dan kamu, selesaikan Liga Pedang saja. Liga Pedang adalah masalah sepele, hanya saja warrior yang." Thomas Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, "Kekuatan orang ini terlalu gila dan tidak ada dari kita yang bisa menghentikannya. Jangan khawatir, dia punya seseorang untuk dihadapi," kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. "Siapa?" Thomas Xiao bertanya. Pria tua berjubah abu-abu itu tersenyum di bibirnya, dan berkata, "Kamu akan tahu ketika saatnya tiba. Malam ini, kamu istirahat saja, 2 hari kemudian, kamu akan berangkat ke Liga Pedang. Ingat, dari sekarang, kamu harus waspada setiap saat untuk mencegah serangan menyelinap warrior yang." "Kenapa tidak pergi sekarang?" Thomas Xiao mengerutkan kening. Pria tua berjubah abu-abu itu menatap ke langit dan berkata, "Karena orang yang berurusan dengan warrior yang akan tiba dalam 2 hari. Di pegunungan yang jaraknya puluhan ribu mil dari Sekte Xuantian, di kolam air, warrior yang duduk bersila di atas batu halus di samping kolam air. Mayat 2 pendekar kaisar yang diserap Shiro. Penyempurnaan jenazah pendekar kaisar bukan lagi masalah baginya. Setelah 1 jam pemurnian, mayat pendekar kaisar telah disempurnakan menjadi monster pedang olehnya. Mulai saat ini, dia memiliki 11 pupet pendekar kaisar. Jika ditambah dengan Lian Ye di kota kiamat, itu adalah 12 pupet pendekar kaisar. Namun, warrior yang tahu bahwa ini tidak cukup. Belum lagi organisasi kehancuran dunia, yakni Sekte Xuantian dan kekuatan-kekuatan pendekar kaisar yang jauh melampaui Liga Pedang. Jika menambahkan organisasi kehancuran dunia dan Liga Pedang tidak ada untungnya sama sekali. Karena itulah dia meminta Linux untuk menghubungi mantan penguasa Istana Dewa Pedang. Pendekar kaisar, Liga Pedang tidak bisa melawan 1, 2 sekte dan 2 kota sama sekali. Apalagi organisasi kehancuran dunia itu, kekuatan organisasi kehancuran dunia saat ini bisa dikatakan sebagai puncak gunung es. Warrior yang memandang kedua pupet pendekar kaisar di depannya, melambaikan tangan kanannya, menyingkirkan pupet warrior yang menepuk dadanya. Kepala kecil Shiro tiba-tiba menyembul keluar. Warrior yang mengulurkan telapak tangannya, Shiro berkedip, memegang tangan warrior yang dan dengan lembut mengusap kepalanya ke telapak warrior yang, lalu berkedip. Dengan lambaian cakar, sepotong besar batu kecubung tiba-tiba muncul di depan dari warrior yang. Lebih dari 20.000 batu kecubung. Melihat segunung batu kecubung yang menumpuk di hadapannya, warrior yang dipenuhi dengan emosi. Saat pertama kali datang ke benua penjara, hal ini sama saja dengannya. Seperti bintang-bintang di langit. Tapi sekarang, di matanya, itu hampir seperti batu. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang menyingkirkan semua batu kecubung. Pada saat ini, 5 cahaya pedang tiba-tiba menyala di lapangan,
Kemudian, Linux dan 5 lelaki tua muncul di depan warrior yang. Apakah kamu keturunan guru? Di samping Linux, seorang lelaki tua dengan pedang panjang di punggungnya berjalan ke arah warrior yang dan bertanya. Warrior yang mengangguk, apakah dia dianggap sebagai keturunan Wuji? Sebenarnya itu tergantung dia, kalau dia mau ya iya, kalau dia tidak mau, ya tidak. Sekarang, dia akan melakukannya. Mana buktinya? Tanya lelaki tua bertopang pedang itu. Warrior yang mengambil satu langkah ke depan, satu langkah, seolah-olah ratusan ribu gunung menekan ke arah lelaki tua dengan pedang di punggungnya. Lelaki tua dengan pedang di punggungnya tiba-tiba mundur bolak-balik dan berhenti setelah lebih dari 10 kaki. Alam ketiadaan pedang jiwa. Mereka berlima menarik napas dalam-dalam, mata mereka penuh kejutan. Kelimanya saling memandang, dan lelaki tua yang membawa pedang itu berkata lagi, "Apa tujuanmu memanggil kami?" Warrior yang berkata, "Kultivator pedang telah tumbang, tujuanku adalah untuk menghidupkan kembali kultivator pedang. Mengapa tidak membangun kembali istana Dewa Pedang?" Tanya lelaki tua dengan pedang di punggungnya. Warrior yang menatap langsung pada lelaki tua dengan pedang di punggungnya, "Mengapa kamu tidak memperluas penglihatanmu? Apa maksudmu?" Pria tua dengan pedang di punggungnya bertanya dengan suara yang dalam. Warrior yang menatap kehampaan dan berkata, "Aku ingin seluruh dunia menghormati kultivator pedang kita." Setelah berbicara, warrior yang melihat ke arah lelaki tua yang membawa pedang dan yang lainnya, menambahkan, "Nah, ini juga maksud dari senior Wuji, dia memintaku untuk melakukan ini." Bersambung.